Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mereview kembali seperti yang telah kita bicarakan pada waktu yang lalu, yaitu tentang persamaan difusivitas panas konduksi. Ya. Dan untuk ini kita bicarakan pertama adalah tentang di bidang datar ya atau balok koordinat Cartesian, yaitu koordinat X, Y, Z. Lalu kita ambil satu potong benda padat kita bentuk seperti XYZ, di mana panjangnya adalah dx, lebarnya dy, dan tingginya dz. Nah, pada benda kita ada pindah panas arah x yang kita sebut dengan qx, dan pada arah y yang kita sebut qy, dan pada arah z yang kita sebut qz. Dan di benda kita ada panas yang dibangkitkan yang kita beri lambang EG, dan panas yang disimpan yang kita sebut dengan EST atau storage. Nah, benda yang kita lihat ini, misalnya QX itu masuk ke benda, kemudian keluar setelah menempuh jarak DX, ya. Maka benda itu yang pada waktu dia keluar kita beri simbol, ya, QX tambah DX, ya. Ini hanya simbol, ya. Demikian juga arah Y, masuknya QY, keluarnya QY plus DY. Hanya simbol, ya, hanya menandakan dia sudah berjalan secara DY. Demikian juga QZ, ya, QZ masuk, keluarnya QZ plus DZ, ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya bahwa untuk konduksi QX itu sama dengan min K A X kali dt dx, di mana A adalah bidang yang ditabrak oleh QX. Jadi kalau kita perhatikan di gambar kita ini, QX bidang yang ditabraknya adalah DY, luasnya, ya, DY dikalikan dengan DZ, ya, DY dikali DZ. Itu adalah bidang yang ditabrak oleh QX, ya, ditabrak oleh QX. Demikian juga dengan QY, bidang yang ditabrak QY, tegak lurusnya adalah artinya tidak mempunyai simbol Y, ya, adalah DX dikali DZ. Demikian juga dengan QZ, bidang yang tabraknya adalah DX DY. Sehingga kita tulis seperti ini tadi, QX sama dengan minus K AX dt dx, dan AX-nya tadi adalah DY dz. Perhatikan tadi dt dx-nya adalah del T del X, artinya dia 3 dimensi. Kalau dia 1 dimensi, itu hurufnya D kecil, dy dz. Sehingga kalau kita masukkan tadi, QX sama min KX dt dx, kita masukkan min K, kita tuliskan AX-nya adalah dy dz, dikalikan del T del X, ya. Karena dy dan dz bukan fungsi X, maka persamaan dapat ditulis, ya, kita pindahkan dy dz-nya ke sebelah kanan. Jadi QX sama dengan minus K del T dx dikali dy dz, ya. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan juga untuk Y, ya, QY min K del T dy kali dx dz, ya. Dan juga untuk QZ adalah min K del T dz dx dy, ya. Nah, kemudian untuk QX plus dx itu sudah dihitung oleh Pak Taylor series, ya, dengan Taylor series. QX dx adalah sama dengan QX
ditambah del QX del X kali DX. Ya, demikian juga untuk QY dan QZ DZ. Kita punya hukum pertama termodinamika, energi masuk ditambah energi yang dibangkitkan dikurangi energi keluar sama dengan energi yang disimpan, atau bisa sebaliknya tertulis energi masuk dikurangi energi keluar ditambah energi yang dibangkitkan sama dengan energi yang disimpan. Nah, energi yang dibangkitkan kita beri simbol Q, dan karena dia ke segala arah, maka dia mengharap bergerak ke arah dx, dy, dz. Demikian juga energi yang disimpan itu M. Kalau kita lihat ya dulu, kita sudah tahu M, C, P, dt ya. Jadi disimpan, kita sudah tahu M, C, dt, dt ya. Nah, kita tahu M ya, kita tahu M sama dengan rho kali volume, atau rho kali volumenya dx, dy, dz ya. Demikian tadi juga ini ya. Jadi rho C jadinya. Jadi yang ini M-nya kita ganti dengan rho C D, D, dx, dy, dz ya. Nah, kita tulis yang masuk QX, QY, QZ ya, yang dibangkitkan Q titik dx, dy, dz dikurangi QX plus dx, QY plus dy, QZ plus dz ya, sama dengan rho C del T dt del T kecil dx, dy, dz ya. Kita ketahui tadi QX dx adalah QX tambah del QX del X dx. Jadi kalau kita masukkan QX dikurangi QX plus dx sama dengan QX dikurangi dalam kurung kawal kurung siku QX plus del QX del X dx, atau sama dengan QX dikurangi QX kurangi del QX per del X dx ya. Dan QX-nya sama, ada yang sama, kita hapus ya karena saling menghilangkan. Ini ya, tinggal del QX del X dx ya. Demikian juga untuk Y dan Z ya. Sehingga persamaan tadi kita kurangkan, kita bisa dapatkan del QX del X dx kurangi del QY dy kurang del QZ dz tambah Q dx dy dz sama dengan rho C del T dx dy dz ya. Nah, kita ketahui QX adalah min K dy dz kali del T dx, atau kalau QX per del X dx bisa kita tuliskan sebagai del dx buka kurung QX-nya tadi min K del T del X, karena dia dy dz bukan merupakan dy dz ya kali dx, atau bisa kita tuliskan del dx ya minus di dalam ada minus di luar jadinya plus ya. Jadi plus kita masukkan K dt del X tutup dy dz bukan kursi X bisa keluar dx dy dz ya. Demikian juga untuk Y dan
Z ya. Nah, seperti yang kita tuliskan yang ini ya. Ini ya ini. Sehingga kita bisa keluarkan ini ada X, Y, D, Z, X, Y, D, Z, di sini DX, DX, Y, D, Z, di sini juga DX, Y, D, Z, DX, Y, D, Z, ini bisa kita coret ya, coret, coret, coret ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah del dx k dt dx tambah del dy k del t dy tambah del dz kali k del t dz tambah q titik sama dengan rho c del t dt. Ini disebut persamaan umum diffusitas panas konduksi pada koordinat Cartesian. Ya, jadi kalau kita perhatikan del dx k dt dx kali dx sama dengan sebetulnya adalah qx dikurangi qx plus dx. Ya. Nah, kalau k-nya konstan, maka k-nya bisa keluar dan kita bagi k semuanya, kita dapatkan del kuadrat t dx kuadrat tambah del kuadrat t dy kuadrat tambah del kuadrat t dz kuadrat tambah q titik bagi k sama dengan 1/alfa del t del t time ya, di mana alfa adalah k per rho c, jadi rho c per k 1/alfa ya. Kalau dia steady state, maka yang di sebelah kanan, suku yang di sebelah kanan sama dengan, itu adalah sama dengan 0. Untuk kondisi steady state, satu dimensi, ya, tanpa pembangkitan panas, maka kita dapatkan d dx kali k dt dx sama dengan 0. Ya. Nah, persamaan tadi yang kita sebut persamaan steady state, itu kita sebut persamaan Poisson, karena hal itu ditemukan oleh Pak Poisson. Kemudian kalau yang tadi transient, kita mempunyai difusivitas yaitu 1/alfa kali del T dibagi del waktu. Kemudian steady state tanpa pembangkitan panas, del kuadrat T dx kuadrat tambah del kuadrat T dy kuadrat tambah del kuadrat T dz kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, kita disuruh membuat juga untuk eh, koordinat silinder dan koordinat bola. Ya, itu merupakan PR. Tapi saya eh, akan memberikan ya arahan ya. Kita stop dulu ini. Ya, ini jadikan PR bagi kita ya. Nah, ini saya garis supaya bisa kita pakai ya. Ya, kita dapat tadi QY ya. Q sita, Q sita. Q sita adalah, ini salah ya ininya, salah ya, sama dengan
dengan min K kali A sita kali beda suhu dibagi beda jarak. Nah, A sita kalau kita perhatikan yang di bidang yang ditambah Q sita ya ini ya. Itu dindingnya adalah luasnya adalah dr dz dr dz ya. Beda suhunya terus karena dia 3 dimensi del T. Beda jarak tempuh ya, beda jarak tempuh itu kita perhatikan jarak yang tempuh Q sita adalah del sebelah sini ya del kurung ini yang ditempuhnya jaraknya adalah ini ya ya jarak yang tempuh atau adalah ini ya R D sita ya karena R bukan fungsi sita kita bisa keluarkan R del D sita. Nah, ya. Nah, demikian juga dengan arah Z. QZ sama dengan minus K AZ beda suhu dibagi beda jarak ya. Ini soal ini ya, dibagi ini ya. Beda jaraknya ini. Oke, R D sita ya, R D sita yang ini R D sita itu jaraknya ya. Ini Z jaraknya adalah yang ditaruh D DZ. Nah, sementara AZ adalah AZ yang tepatnya adalah DR kali R D sita sama dengan R DR sita ya. Sehingga QZ-nya adalah minus K del T del Z kali R DR sita ya. Kalau yang di atas ini yang untuk sita ya, nah, kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah sini Q sita sama min K A sita kali del T bagi R D sita ya. Tadi A sita adalah DR dz ya. Jadi kita bisa tulis min K DR dz bagi R del T sita ya. Itu ininya ya. Jadi ada R di bawahnya sini. Itu QZ-nya. Kalau kemudian QR, QR, QR-nya sama dengan min K kali AR del T dibagi jarak. Jarak DR ya. DR ya. AR bidang yang ditabrak oleh QR adalah DZ kali R desita.
dz kali R d zeta. Ya, atau sama dengan R dz d zeta. Ya, sehingga QR-nya sama dengan min K R dz d zeta del T dr. Ya, atau minus K R del T R kali dz d zeta. Kemudian kita susun tadi. Ya, kita susun. Ya, QR. Ya, tambah Q zeta tambah QZ kurang QR plus DR kurang Q zeta plus D zeta kurang Q Z plus DZ tambah energi dibangkitkan Gen, ya, yang juga adalah ini apa namanya, Q titik dikali volume DR kali DZ kali R D zeta, ya, sama dengan ya rho C, ya, del T dt kali R dr dz d zeta, ya. Nah, kemudian ini QR kurang del QR itu adalah minus del D DR, ya, di min DQR QR, ya, QR kita lihat tadi, ya.
Ya. Nah, kemudian disusun ulang, ya, dan kemudian nanti dibagi dengan R, DR, DZ, D, sita, ya. Dan kemudian akan kita dapatkan hasil seperti yang kita bicarakan pada waktu kita tadi membicarakan koordinat Kartesian. Demikian juga dengan bola, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan hasil yang diharapkan, ya. Nah, sekarang kita mau lihat itu tadi adalah kita kerjakan menggunakan, ya, menggunakan buku yang dulu saya gunakan, ya. Sebelum kita gunakan buku yang sekarang yang saya suruh kalian cari di internet atau beli, ya, beli patungan. Share, ya. Nah, ini yang dari buku sekarang, ya. Bagaimananya cara buku, tapi buku hanya berbicara tentang satu dimensi. Kalau saya tadi kan kita tiga dimensi, ya. Nah, sama tadi kalau kita punya bidang datar seperti ini untuk satu dimensi, laju pindah panas konduksi pada arah X dikurangi laju pindah panas konduksi pada arah tempat X plus dx dikurangi ditambah laju panas yang dibangkitkan sama dengan laju panas dari elemen, ya. Nah, ya. Nah, laju pindah panas konduksi pada X kita beri tulis Qx. Kemudian laju pindah panas pada arah X dx kita tulis min kurangnya min Qx plus dx, ya. Tambah energi yang dibangkitkan elemen tambah E elemen delta T, ya. E elemen delta elemen itu adalah E pada waktu yang akan datang dikurangi E energi pada waktu sekarang, itu nilainya sama dengan MC E T waktu yang akan datang dikurangi T sekarang sama dengan rho C, ya. Kemudian ada volume kan. Nah, volumenya kita tuliskan dengan eh, delta X, karena gitu delta X dikali A, ya. Delta X dikali A. A luas penampang daripada dikali suhu pada waktu T plus delta T dikurangi T sekarang. Demikian juga dengan E yang dibangkitkan, ya. E yang dibangkitkan ini, ya. E yang dibangkitkan kasih V elemen volume. Jadi kita tulis juga A kali delta X. Kemudian kita masukkan Qx kurangi cross plus dx ditambah panas yang dibangkitkan Eigen A delta X sama dengan rho C A delta X. Suhu akan datang dikurangi suhu sekarang dibagi delta T. Kita kemudian semuanya kita bagi dengan A delta X, ya. Nah, yang energi dibangkitkan tidak ada lagi A delta X-nya, demikian juga dengan rho C, tinggal Qx plus delta X dikurangi Qx itu ada, jadi minus, ya, minus A kali delta X. Nah, sekarang dengan kita ambil limitnya dengan delta X mendekati 0, ya, dan delta T mendekati 0, kita dapatkan 1 per A del dx KA del T del X, ya, tambah panas yang dibangkitkan tambah rho C, ya. Nah, kemudian dengan X mendekati 0, ingat ada A, A-nya bukan fungsi X, dia bisa A ini bisa keluar di sini. Jadi A bagi A sama dengan 1, ya.
Bagi A sama dengan 1, jadi kita ambil limitnya, kita dapatkan del X kali min KA dt dx. Ya, KA dt dx. Ya, kemudian sama dengan dibagi-bagi, kita dapatkan hasilnya adalah tadi del X min KA dt dx. Ya, ya, dengan limit akhirnya kita bisa mendapatkan hal yang sama dibanding tadi dengan cara aljabar tadi ya. Ini apa namanya? Pak persamaan umum diversitas panas untuk K relatif konstan ya. Kalau yang 238 ini persamaan umum difusivitas panas konduksi ya. Kalau K-nya tidak relatif konstan ya. Demikian juga ini tadi kalau transient dan seterusnya kita sudah bicarakan ya. Demikian juga dengan sama dengan ini tadi untuk silinder ya. Silinder panjang sehingga panjangnya sehingga pindah panas hanya satu dimensi pada arah R. Laju konduksi pada arah R ditambah laju konduksi pada R plus delta R ditambah laju akumulasi energi di dalam elemen sama dengan laju perubahan energi di elemen. Ya. Yang masuk QR konduksi, yang keluar minus QR plus delta R. Ya, kemudian energi magnet E generatif dikali elemen sama dengan E elegan dibagi delta T. Ya, nah E elemen itu adalah ET plus delta T kurang ET. Ya, nah ini sama dengan MC kali beda suhu. Ya, kita dapatkan dia rho CAR T waktu tambah delta T dikurangi T. Dan energi yang dibangkitkan E gen kali V elemen. Jadi E gen ADR. Kita kurangkan dia. Kita dapatkan semuanya hanya minus 1/A. Ya, QR plus delta R kurang QR bagi delta R tambah energi dibangkitkan sama dengan rho C T akan datang dikurangi T sekarang dibagi delta waktu. Ya, kemudian kita ambil limit delta R mendekati 0 dan delta T mendekati 0. Ya, kita dapatkan persamaan di bawah. Kemudian kita ambil limitnya ya, delta R mendekati 0, kita dapatkan del dr min KA del T dr. Maksudnya minusnya dikeluarkan ini ya. Dikeluarkan minusnya. Oke, dan itu hasilnya kalau kita susun, kita dapatkan hasil seperti yang ada di sini. Ya. Nah, dengan bola juga sama, dengan cara yang sama, bisa kita dapatkan. Oke. Nah, secara kombinasi bisa kita tulis 1/R pangkat N, DDR, R pangkat N kali K, DTDR, sama dengan tambah energi bangkit, tambah energi yang disimpan. Di mana kalau N-nya sama dengan 0, ya, itu untuk bidang datar. Ya, kalau N-nya sama dengan 1, itu untuk silinder, dan kalau N-nya 2, itu untuk koordinat bola, ya. Nah, ini yang bola, ya. Yang bola.
Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Ya, nah sekarang bagaimana kita menerapkannya? Jadi ada beberapa saat yang disebut dengan kondisi batas atau apa yang diketahui. Yang pertama adalah kedua suhu di depan dan di belakang sama diketahui. Yang satu pada waktu X sama dengan 0, belum ini ya, belum ada, suhunya sudah sama dengan T1. T1 di dalam hal ini gambar 227 adalah 150. Kemudian T di jarak L bagi T itu adalah T2. Dalam hal ini T2 permukaan 2 adalah 70 derajat ya, 70 derajat. Nah, ada kondisi batas yaitu fluk panas. Kalau fluk panas hanya Q saja dikasih titik ya. Nah, ini bukan konduksi ya, tapi eh, hanya alat bantu di konduksi. Kasus berikutnya adalah dinding pada titik X sama dengan 0 itu diinsulasi sehingga bisa kita tuliskan K del T pada waktu X sama dengan 0. T del X itu sama dengan 0. Ya, nah itu untuk kasus dindingnya diinsulasi. Ya, kasus khusus lainnya adalah thermal symmetry atau bentuknya seimbang. Ya, nah ini eh, apa namanya, memasaknya agak tricky ya, karena kalau seperti saya mau ini ya agak garing di luar, tapi ini. Jadi seperti ini juga eh, suhu di luarnya tinggi atau rendah, tapi suhu di dalamnya tinggi atau rendah ya. Nah, tentu kita lihat X sama dengan kalau tebalnya L, maka titik X itu adalah titik tengah, ya, itu adalah lebar dibagi 2 ya. Dan kalau memulai kita perlu mulai dengan persamaan ini adalah delta T L per 2 bagi T, T bagi dx sama dengan 0. Dan ini adalah eh, persamaan umum untuk yang diinsulasi. Kemudian batas konveksi. Nah, di kedua pinggir ada konveksi baik masuk maupun keluar. Nah, kita buat tulis ya. Pindah panas konveksi sama dengan pindah panas konduksi pada waktu X sama dengan 0 atau yang pada waktu keluar ya min K dt pada waktu jaraknya bagi T del X sama dengan H2 T LT kurang T udara ya. Itu konveksi. Demikian juga dengan radiasi hampir sama dengan konveksi ya. Nah, kalau dia di tengah-tengah, maka suhu benda A masih sama dengan benda B di perbatasan ya. Tapi pada dasar umumnya adalah pindah panas ke permukaan dalam semua moda itu sama dengan pindah panas dari permukaan ke dalam segala bentuk moda ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang perlu dibuat dalam memecahkan pindah panas. Pertama dalam ini buat persamaan matematisnya dulu, yaitu persamaan diferensialnya. Kemudian persamaan umumnya. Kemudian aplikasi dari kondisi batas atau yang diketahui.
ketahui. Baru terakhir adalah solusi dari permasalahan. Kemudian diberi komentar ya, komentar kenapa? Oh ini gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh ini ada gambar seperti gambar 240 ya. Ini ada dinding. Dinding ini suhu di kirinya T1, suhu di kanannya T2. T1-nya 120 derajat Celcius, T2-nya 50. Kemudian luas penampangnya 15 meter persegi dan koefisien konduksinya K adalah 1,2 watt per meter K. Jadi kita tulis dulu persamaan umum difusitas panas disebutkan tadi koefisien konduksinya konstan. Sehingga kita gunakan persamaan D kuadrat T dx kuadrat sama dengan 0. Kok ada del, Pak? Ya, ini karena satu dimensi sudah. Ya. Nah, kondisi batasnya adalah T pada waktu X sama dengan 0 adalah T1 atau 120. T yang kedua TL juga. Ya. Sama dengan T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Ya, mestinya slide-nya diangkat ke atas supaya lebih mudah. Nah, persamaannya D kuadrat X, dx kuadrat, ya, itu sama dengan 0. Kita integralkan satu kali, kita dapatkan dt dx sama dengan C1. Integralkan kedua kali, dx sama dengan C1x tambah C2. Kita tahu T1x sama dengan 0, 120. T2xl, 50 derajat. Ya. Nah, kita masukkan tadi 120 T1-nya sama dengan C1 kali X, X-nya tadi 0, tambah C2. Jadi C2 otomatis 120 derajat. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan ke persamaan. Ya, kita dapatkan C2-nya 120. Ya. Nah, kemudian pindah panas, jadi persamaannya gimana? Tx sama dengan T2 kurang T1 bagi L kali X tambah T1. Ya. Nah, oke. Demikian juga, jadi kita buat persamaannya tadi ya, T1X sama C1X, C2 ya. Kemudian dari ini diketahui 120 derajat C2-nya. Ya. Nah, kita isi, kita dapatkan persamaannya TX adalah T2 kurang T1 bagi L. Apa tadi? Ya, saya nggak ingat, sudah tua. Ya, demikian juga, oh ya, ini ya, setengah liter susunya ya. Ya, jadi dia lebih ini. Ya, ya. Nah, kita tulis persamaannya KA dt dx, kita masukkan. Kita bisa dapatkan angkanya 6.300 watt. Ya. Oke, yang lainnya bisa sama ya, diintegral satu kali, diintegralkan dua kali untuk mencari kondisi batas. Ya. Eh, sekian dulu. Dan ini contoh-contoh, silahkan dibaca ya. Kalau tidak ngerti bahasa Inggris, bisa ke Google Translate ya. Atau ini ya pada kelas ini ya. Nah, tadi kabur ya pakai kabur bubuk ya repot jadinya. Nah, dia terbang-terbang. Oke ya, nanti bisa dilihat ini dan yang tidak kalah penting ini sama semuanya ya. Ada petunjuknya. Yang tidak kalah penting adalah ini ya. Ini ada PR yaitu dari buku ya. Edisi 6 Yunus Cengal, kalau bukunya tidak ada cari beli usaha ya, beli patungan ya, atau cari online gratis di online. Nomor 29C sama dengan
214C atau 5 soal. Kemudian 244, 258, 259, 267. Jadi 5 ujian ini ya. Buat tulisan yang bagus, formatnya biasa seperti yang kita terangkan di kelas. Sampai jumpa untuk waktu mendatang minggu depan supaya hasil pekerjaannya dikumpulkan. Demikian kelas kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu-minggu mendatang.